Gaji bruto yang diterima dalam 1 bulan oleh Tuan Marcel itu adalah sebesar 8.999.200. Nah, pengurangannya pengurangan untuk mengurangi gaji bruto itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik teman-teman, kita bertemu kembali dengan saya di mata kuliah yang sama yaitu Hukum Pajak. Hari ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pajak. Ya. Baik, teman-teman, kita mulai dengan materi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bagaimana perhitungan yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 21. Untuk masuk materi ini teman-teman sudah memahami yang berkaitan dengan teori, ya. Untuk itu saya akan langsung kepada soal yang pertama. Baik, ya. Kita akan masuk kepada soal yang pertama. Kalau di soal di awal, yaitu di materi kita yang materi kelima, di mana kita sudah menghitung yang berkaitan dengan bagaimana kita menentukan yang berhubungan PTKP, ya, atau penghasilan tidak kena pajak. Baik, ya. Di soal yang pertama ini, di mana di sana dia katakan apa? Tuan Marcel bekerja pada PT Semar Mesem dengan gaji per bulan sebesar 7 juta rupiah. Tunjangan makan yang diterima adalah 250.000. Dan pajak penghasilan ditangguhkan oleh pemberi kerja. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh penerima kerja per bulannya masing-masing sebesar 150.000 dan 100.000. Berapakah pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung Tuan Marcel? Dari soal ini yang perlu juga saya garis bawahi dari soal ini adalah di mana istri dari Tuan Marcel ini adalah tidak bekerja. Dan gaji per bulannya Tuan Marcel itu adalah 7 juta dan memperoleh tunjangan makan. Ya, tunjangan makan per bulannya itu sebesar 250. Selain tunjangan makan, Tuan Marcel juga akan menanggung yang berkaitan dengan apa? Iuran pensiunan dan tunjangan hari tua. Masing-masing untuk iuran pensiunannya adalah 150.000 dan tunjangan hari tuanya itu adalah 100.000. Kita semua di sini diminta untuk mendiskusikan berapakah PPh pasal 21 yang ditanggung Tuan Marcel. Baik, ya. Saya akan membahas saya akan memberikan pembahasan atau contoh di soal nomor 1, ya. Dan untuk soal-soal selanjutnya, nanti teman-teman silahkan untuk mengerjakan dan kita akan diskusi bersama. Baik, ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah penghasilan atau gaji Tuan Marcel per bulan itu adalah 7 juta. Ya. Gaji per bulannya itu adalah 7 juta dan adanya penambahan. Ya, adanya penambahan yang berkaitan dengan tunjangan makan sebesar 250.000. Maka penghasilan bruto atau gaji kotor dari Tuan Marcel dalam 1 bulan itu adalah sebesar 7.250.000. Ya, 7.250.000.
250.000. Iuran pensiun dan THT atau tunjangan hari tua yang dibayarkan penerima kerja per bulannya itu adalah masing-masing 150 dan 100. Maka ya, gaji kotor yang diterima sebesar 7.250.000 dikurangi ya, dikurangi dengan iuran pensiun sebesar 150.000, tunjangan hari tua sebesar 100.000, dan juga yang berkaitan dengan biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5% dari gaji kotor. Maka ya, jumlah penghasilan neto ya atau penghasilan bersih dari Tuan Marcel dalam 1 bulan itu adalah sebesar, ada yang sudah mengatakan, ayo. Mbak Wayan, Mbak Sinta, 6.650.000, baik. Ada lagi yang lain? Mbak Wiwin, 6.637.500 rupiah. Oke, baik. Ibroza, 6.650.000. Oke. Mbak Yeni 6.650.000, Mbak Cindy 6.650.000. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Penghasilan neto ya, penghasilan neto Tuan Marcel untuk 1 bulan adalah sebesar 6.637.500. Ya. 6.637.500. Setelah kita menemukan ya, menemukan penghasilan netonya, maka kita akan disetahunkan atau dikali 12. Oke, dari mana itu? Ya, tadi saya katakan adalah kita harus menemukan atau mencari dulu yang berkaitan dengan penghasilan bruto. Di mana penghasilan brutonya itu adalah penghasilan ya, gaji 1 bulan ditambah dengan tunjangan uang makan sebesar 250. Maka ya, maka gaji bruto 1 bulannya itu adalah 7.250.000. Nah, dikurangi dengan biaya jabatan ya, biaya jabatan yaitu 5%. 5% dari gaji kotor. Ya, 5% dari gaji kotor sebesar apa? Sebesar 362.500. Ya, 5% dari 7.250.000. Total pengurangannya itu adalah ya 612.500, sehingga penghasilan netonya adalah 6.637.500. Jika disetahunkan, ya jika disetahunkan maka penghasilan netonya adalah 79.650. Baik, terima kasih Mbak Wiwin. Jika kita sudah menemukan yang berkaitan dengan gaji bersih dalam 1 tahun, maka ya, maka kita harus mengurangkan yang berkaitan dengan apa? Atau kita menentukan berapakah penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk menentukan PKP-nya, maka kita harus tahu dulu yang berkaitan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk Tuan Marcel. Ya.
Penghasilan tidak kena pajak ya untuk Tuan Marcel adalah sebesar berapa? Sebesar 63 juta. Oke, ya. Sebesar 63 juta. Ya. Baik, ya. Sehingga setelah kita menentukan yang berkaitan dengan PTKP ya atau penghasilan tidak kena pajaknya, maka kita akan menemukan ya besarnya penghasilan kena pajak. Nah, untuk Tuan Marcel dalam setahun ya penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 16.650. Sehingga besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggungkan Tuan Marcel itu adalah per bulannya itu sebesar 69.375. Ya, 69.375. Baik, dari soal yang pertama ya untuk soal ini ya saya memberikan satu tanggapan dari teman-teman, mungkin ada yang masih bingung. Silakan. Saya membuka waktu 5 menit untuk menanggapi di soal yang pertama sebelum saya lanjut ke soal yang berikutnya. Jika tidak mengalami kesulitan, silakan ditulis di kolom chat. Tidak mengalami kesulitan, silakan ditulis ya, agar saya bisa lanjut. Baik. Saya lanjut kepada soal yang kedua. Saya lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua di sini ya, masih sama seperti itu kasus yang pertama ya, di soal yang pertama ya. Namun di sini adalah ada penambahan yang berkaitan dengan atau ada informasi tambahan yang berkait dengan ya perusahaan mengikuti program Jam Sostek. Dan premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian ditetapkan masing-masing 0,24% dan 1% dari gaji ditanggung pihak perusahaan. Ya. Sedangkan yang menjadi tanggungan penerima kerja untuk iuran pensiun dan THT masing-masing 5% dan 2% dari gaji. Berapakah ya pajak penghasilan pasal 21 Tuan Marcel? Saya beri waktu 10 menit untuk bisa menyelesaikan. Oke, baik teman-teman ya, baik. Waktu teman-teman sudah selesai, kita akan coba membahas ya. Yang sudah mengerjakan sampai seberapapun silakan tulis di kolom chat. Seberapapun hasilnya silakan tulis di kolom chat. Yang baru masuk yaitu Mbak Bibin ya. Oke. Yang lain silahkan ditulis di kolom chat. Saya ingin tahu. Ya, saya mau lihat dulu ini. Ya, mau lihat. Wah, banyak sekali ya. Banyak yang sibuk dengan mengerjakan, ada yang sibuk dengan ngapain juga ya. Oke, baik. Mbak Sinta. 1.130.544 per tahun, per bulannya adalah 94.212. Baik. Oke. Saya minta 3 orang lagi yang memberikan jawaban hasil dari kerjaannya. Ayo, hasil dari pekerjaannya silakan ditulis di kolom chat. Nilainya berapapun silakan tulis di kolom chat. Ayo, nilainya berapapun silahkan tulis di kolom chat.
Oke, ya, baik teman-teman, ya, baik teman-teman. Ya, saya terima kasih yang pertama kepada Mbak Wiwin apa Bu Wiwin ya, oke lah, Mbak Wiwin ya. Ada Mbak Wiwin, ada Mbak Sinta, ada Mas Eko, ada Mbak Mary, dan ada Mas Hendra, ya. Di mana masing-masing ya jawabannya bervariasi, ya. Yang sama jawabannya itu ada dua, ada Mbak Sinta dan Mbak Mary. Oke, ada tambahan Mbak Wiwin, ada koreksi ya, ada koreksi per bulannya 3.372.000. Oke, baik ya. Baik, saya lanjut. Oke, terima kasih yang sudah menanggapi dan sudah mengerjakan. Nah, itu ya. Baik ya. Tadi dikatakan di sana itu adalah gajinya per bulan itu berapa? Gaji per bulan 8 juta. Dan perusahaan itu mengikutkan ya, mengikutkan si Tuan Marcel ini dalam program Jam Sostek ya, dalam program Jam Sostek, yaitu ya yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, masing-masing sebesar. Untuk asuransi kecelakaan kerjanya adalah 0,24% dan asuransi kematiannya adalah 1%, diambil dari ya, diambil dari gaji. Ya, 1% itu diambil dari gaji, bukan berarti mengurangi gaji, ya, mengurangi gaji, ya. Karena perusahaan yang mengikutkan karyawannya dalam program ya, Jam Sostek, maka ya ditetapkanlah 1% itu dari gaji yang diberikan 1 bulan. Maka ya penghasilan atau gaji kotor yang diterima oleh Tuan Marcel itu adalah ya gaji bulan sebesar 8 juta ditambah dengan iuran ya, iuran asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Oke. Maka total penambahan ya untuk menambah gaji per bulannya itu adalah sebesar ya, sebesar 99.200. Ya, 0,24% dikali dengan 8 juta dan 1% dikali dengan 8 juta. Maka penghasilan netonya adalah sebesar berapa? Sebesar 8.099.200. Oke. Biar lebih jelas saya akan share screen kembali. Baik ya. Saya lanjut ya, ya. Gaji bruto yang diterima dalam 1 bulan oleh Tuan Marcel itu adalah sebesar 8.099.200. Nah, pengurangannya ya, pengurangan untuk mengurangi gaji bruto itu adalah tadi dikatakan biaya jabatannya itu adalah sudah ditetapkan ya sebesar 5% dan itu tidak bisa diganggu gugat ya. 5% dikali dengan gaji bruto. Dan iuran pensiunnya itu adalah 5% ya, 5% dari ya gaji pokok. Ya. Dan iuran tunjangan hari tuanya itu adalah 2% dari gaji pokok. Maka total pengurangannya itu adalah 964.960. Sehingga kita menemukan gaji bersih dalam 1 bulannya adalah 7.134. Kalau disetahunkan maka gaji yang diterima oleh Tuan Marcel dalam setahun itu 85.610.880. Ya, penghasilan yang tidak dikenai pajaknya adalah sebesar 63 juta. Maka angsuran pajak penghasilan pasal 21-nya per bulan sebesar 94.212. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menanggapi ya, dan ya ada yang lain yang jawabannya sama dengan ini. Tadi ada Mbak Mary, ada siapa lagi tadi satu, Mbak Sinta,
Ada juga yang lain yang memperoleh hasil yang sama? Tenang, ya. Jangan berkecil hati dulu, ya. Jangan berkecil hati dulu. Masih ada kasus, ya. Masih ada 2 kasus lagi, ya. Masih ada 2 kasus lagi, ya. Oke, masih ada waktu sebenarnya. Masih ada 2-3 kasus lagi yang perlu kita selesaikan, ya. Mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Sebenarnya masih banyak. Oke, ya. Selanjutnya teman-teman, ya. Kasus yang berikut yang perlu kita bahas adalah yang berkaitan dengan Tuan Marcel dengan status K0, ya, kawin tapi belum punya anak dan tidak memiliki tanggungan bekerja sebagai pegawai tetap, ya. Dia bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Semar Mesem dengan gaji per minggu. Nah, ini kita sudah masuk kalau kita menghitung yang berhubungan dengan gaji mingguan, ya. Gaji per minggunya itu adalah sebesar 1.800.000. Maka hitunglah, ya, hitunglah pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh Tuan Marcel. Sebagai catatannya adalah, ya, sebagai catatannya adalah dalam 1 bulan itu adalah 4 minggu dan jumlah hari kerja dalam 1 bulan itu adalah 26 hari. Ya, itu adalah sebuah catatan, ya, sebagai dasar nanti untuk teman-teman bisa menghitung, ya. Kalau tadi kita langsung dari bulanan, maka sekarang bagaimana kalau misalnya kita memperoleh gaji yang dibayar tiap minggu, ya, yang dibayar tiap minggu. Baik, saya kasih waktu untuk soal ini adalah 5 menit untuk menyelesaikan. Gampang, ya. Dari minggu ke bulan, ya, hitungannya dari minggu ke bulan, ya, baru nanti ke tahun. Oke, terima kasih. Mbak Sinta sudah selesai. Mbak Sinta sudah selesai. Yaitu 98.250.000 per bulan. Baik. Ada lagi Mbak Sinta yang lain? Atau Mbak Wiwin yang lain? Mbak Wayan sebesar 79.500. Oke, baik. Mbak Wiwin 2.208.000. Baik. Oke. Oke, waktu teman-teman sudah selesai. Ya, waktu sudah selesai. Sepertinya kita hanya menyelesaikan sampai dengan soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga. Karena waktu kita juga sudah semakin mepet. Baik, ya. Ada lagi yang menjawab? Wah, semangat sekali, ya. Banyak sekali yang memberikan jawaban, ya. Banyak sekali. Mbak Desi 360 per bulan. Mbak Rani 360. Mbak Oktavia 86.400.000. Oke. Baik. Luar biasa. Ada lagi, silakan tulis semua apa yang kalian hasilkan, ya. Silakan ditulis semua. Ya, ayo. Karena sepertinya kita hanya menyelesaikan 3 soal. Oke. Ya, Mas Eko. Oke. Wah, 192.000. Oke. Baik. Oke. Siapa lagi nih? Wah, ini baru semangat semua ini, mau jam-jam terakhir ya, pada semangat semua gitu ya. Ya, mau jam-jam terakhir pada semangat semua. Oke, baik. Mas Muklis 360 per bulan. Mbak Yeni 96.500 per bulan. Oke. Mas Putra 192.000 per bulan. Mas Hendra 360. Ini Mbak apa Mas Dion ya? Mas apa Mbak ya? 98.250 per bulan. Oke, ada lagi. Ini baru hanya cuman 10 orang ini, ya.
dari peserta 40 orang yang memberikan jawaban baru 10 orang. Ya, ayo yang lain, saya masih beri waktu. Ya. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Aduh, cuman segini. Oke. Mas Ali, 135.000 per bulan. Baik. Sudahkah? Sudah? Ada lagi? Nanti nyesel loh, nyesel kalau teman, nyesel kalau tidak disampaikan ya. Nyesel kalau tidak disampaikan. Ya. Mbak Rani berapa Mbak Rani? Mbak Rani sudah? Pak Richard? Sudah? Belum? Mbak Yernada sudah? Oke. Wah, ini bervariasi ya. Tapi ya, dari yang sudah memberikan jawaban mayoritas adalah 360.000 per bulan ya, mayoritas 360.000 per bulan. Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman ya. Oke, silahkan ditulis ya, silahkan ditulis. Ya. Tadi dia katakan apa? Gaji per minggunya sebesar 1.800.000. Ya, gaji per minggu 1.800.000. Dan tadi saya memberikan tahukan atau ada catatan ya, di mana saya memberikan catatan dalam 1 bulan itu adalah 4 minggu. Oke, dalam 1 bulan 4 minggu. Maka gaji 1 bulannya itu adalah 1.800.000 dikali dengan 4 minggu. Oke. 1.800.000 dikali 4 minggu. Maka hasilnya berapa? 7.200.000. Baik, 7.200.000. Selanjutnya adalah tidak ada yang berkaitan dengan apa? Program jam sostek. Ya. Tidak ada penambahan atas gaji dari ya Tuan Marcel dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan. Dari gaji yang diperoleh Tuan Marcel dalam 1 bulan itu dikurang, ya, dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. Maka gaji netonya yang diterima oleh Tuan Marcel dalam 1 bulan adalah sebesar, mudah-mudahan ada juga yang menghitung ya. 6.840.000. Baik, 6.800.000. Oke, saya lanjut ya. Dari gaji neto tersebut maka kita setahunkan. Ya, disetahunkan dulu. Setelah itu ya dikurangi dengan PTKP, pajak ya, apa penghasilan tidak kena pajak. Ya. Maka ya kalau saya langsung menembak, mudah-mudahan coba dicek ya, maka pajak pajak yang ditangguhkan atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Marcel dalam 1 bulan adalah 98.250. Tepuk tangan yang benar ya. Yang benar saya lihat ada beberapa ini. Yang pertama Mbak Dwi, ada siapa lagi nih? Ada 1 orang aja ini. Yang 98.000. Oh, sama Mbak Sinta. Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Kan benar, Pak. Bingung, Pak. Bingung. Siapa yang bingung? Monggo ya. Oke. Nah, kalau kita sudah menemukan ya, kalau kita turun lagi ya dari bulanan
maka ya kalau kita turun lagi berapakah ya pajak per minggunya. Nah, diturun lagi kan dari bulan diturun ke minggu ya. Namun untuk dilaporkan atau diangsurkan itu adalah ya sebesar 98.000 per bulan. Ya. Kalau mau dicari lagi berapakah per minggu? Tinggal ya 98.250 bagi 4 ya, dibagi 4. Ya. 4,5 Pak. Ya. 24.500. 24.562 ya, 62,50. Maka kalau dibulatkan menjadi 24.000 ya, 24.563. Oke, ya, oke. Ya. Soal yang perlu kita bahas ini masih banyak ya. Kita sudah sampai pada perhitungan untuk gaji mingguan. Nanti ada gaji harian. Nanti ada bonus. Nanti ada THR ya. Nanti juga bagaimana kalau orang tersebut pindah ke kantor lain ya. Misalnya dia tengah bulan di kantor pusat, tiba-tiba pindah ke kantor cabang. Bagaimana perhitungannya? Nanti saya akan berikan contoh ya. Cuman waktu kita tidak cukup, makanya tadi saya kasih hanya berapa 3 dulu ya. Nanti minggu depan saya lanjutkan lagi, masih TPA 21. Oke, baik. Saya ngambil gambar teman-teman. Oke. Silahkan berikan senyum terbaik, silahkan memberikan senyuman teman-teman untuk materi hari ini jika kalian memang benar-benar pahami dan materi hari ini bermanfaat. Silahkan berikan senyum terbaik. Saya akan hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Action. Oke, tahan. Tahan. Oke, baik. Oke, teman-teman. Ya, oke teman-teman. Like, comment, subscribe. Mantap. Ya sih, jika memang teman-teman senang, monggo di like, monggo di subscribe. Oke, kita akhiri untuk hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Semoga perhitungan yang berkaitan dengan pasal 21 ya, 3 dari 3 soal memberikan manfaat teman-teman agar teman-teman bisa menghitung sendiri terkait dengan ya potongan pajak yang dikenakan kepada teman-teman sekalian atas gaji yang diterima oleh teman-teman. Ya. Untuk itu ya mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.